dan lihat muka Yesus yang penuh kasih seberang langit biru nanti. Salam para sahabat Good News. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Kurnaidi di Good News Studio. Studio keluarga dan kesehatan kita semua. Pada pagi hari ini, edisi hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021. Kembali saya ingin mengajak kita semuanya untuk berdoa pagi bersama. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang begitu mengasihi kami. Berlimpah-limpah kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Sehingga pagi hari ini, kembali kami Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan. Tuhan, kami rindu saat kami mengawali hari kami, Tuhan berkenan menasehati kami, serta Tuhan memenuhi kami dengan kuasa Tuhan. Tuhan, untuk itulah saat ini kami datang. Kami memohon, Tuhan berkenan saat kami berdoa pagi bersama. Tuhan, kami juga memohon, kiranya Tuhan berkenan saat kami belajar firman Tuhan. Kami merenungkan sabda Tuhan, sehingga kami boleh memahami setiap kehendak Tuhan. Dan Tuhan menolong kami untuk menyanggupkan melakukannya tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga di satu hari ini khususnya berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan boleh kami gapai sepenuhnya, serta kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami boleh hidup berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kembali kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Dan sebelum kita berdoa syafaat, kita akan merenungkan firman Tuhan, yang mana pagi ini judul dari renungan kita adalah Perlindungan yang Aman. Adapun ayat inti dari renungan kita diambil dari Kitab Yesaya pasal 26 ayat 21. Saya akan membacakan Yesaya pasal 26 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pagi kita pagi hari ini adalah perlindungan yang aman. Perlindungan yang aman. Di mana ayat inti kita diambil dari Yesaya pasal 26 ayat 21 yang tadi sudah kita baca. Namun mari kita membaca sekali lagi ayat inti kita. Yesaya pasal 26 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Yesaya pasal 26 ayat 21. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, ayat kita pagi ini menyatakan satu amaran bagi kita, bahwa sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya. Dan ketika Tuhan, Sang Halik, pencipta jagat raya ini, pemilik jagat raya semesta ini, surga dan bumi, dan dialah satu-satunya yang ditinggikan, dimuliakan di jagat raya ini, bahkan di surga dan di bumi. Dia mau keluar. Dan ketika Tuhan mau keluar, dikatakan untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan satu amaran bagi kita semua, bahwasanya Tuhan tidak main-main. Tuhan ingin agar semua orang diselamatkan. Tetapi rupanya banyak orang, khususnya dalam hal ini penduduk bumi, tidak mau kemudian berbalik dari kesalahannya. Sehingga akhirnya Tuhan mau keluar untuk menghukum bumi karena kesalahannya. Dan ketika Tuhan keluar dari tempatnya, bumi tidak lagi menyembunyikan apapun yang ada. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bumi tidak bisa lagi untuk melindungi, dan seluruh penduduk, seluruh makhluk apapun yang ada di jagat raya ini, ketika Tuhan keluar, tidak ada lagi yang sanggup untuk bersembunyi darinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika demikian, lalu bagaimana kita bisa berlindung? Bukankah kita semuanya adalah orang-orang yang bersalah? Kita orang-orang yang berdosa. Sedangkan Tuhan mau keluar untuk menghukum. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan agar kita selamat ketika Tuhan keluar hendak menghukum bumi ini? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, satu kabar baik pagi ini, bagi kita semuanya, karena judul renungan kita adalah perlindungan yang aman. Bagaimana kita mau berlindung? Bagaimana kita bisa berlindung ketika Tuhan keluar untuk menghukum bumi ini? Untuk itu, mari kita melihat, kita menyimak penjelasan dari pena ilham dari Roh Nubuat, kali ini di buku Maranatha, halaman 67. Demikian, saya akan bacakan. Dengan cepat dan pasti
hampir seluruh penduduk kota dapat dinyatakan bersalah. Oleh sebab kejahatan yang keras semakin bertambah-tambah secara tetap. Kejahatan yang bersih maha merajalela sudah di luar kuasa pena manusia untuk melukiskannya. Setiap hari mendatangkan kenyataan mengenai pengetutan, penyogokan, penipuan yang baru saja terjadi. Setiap hari mendatangkan catatan yang menyakitkan hati mengenai kekerasan dan pelanggaran, kelalaian yang menyebabkan penderitaan manusia, mengenai tindakan kasar, kekejaman yang menewaskan nyawa manusia. Allah kita adalah Allah yang penuh rahmat. Dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan, Ia menghadapi para pelanggar hukum-Nya. Tuhan sangat mengasihi manusia, mengasihi kota-kota, dengan penuh belas kasihan, memberi amaran untuk menyelamatkan mereka dari murka ilahi. Tetapi, suatu waktu akan datang, apabila permohonan belas kasihan tidak akan didengar lagi. Kondisi-kondisi yang dikarenakan pada masyarakat dan teristimewa di kota-kota bangsa-bangsa dikumandangkan dengan nada yang membahana bahwa saat penghakiman Allah sudah tiba dan bahwa kesudahan segala perkara duniawi sudah di muka pintu. Kita sedang berdiri di ambang pintu krisis zaman. Penghakiman Allah akan berlaku berganti-ganti dengan cepat dan terjadi secara berentetan. Kebakaran, banjir, gempa bumi, peperangan, dan pertumpahan darah. Badai murka Allah sedang terhimpun, dan yang tahan berdiri hanyalah mereka yang menyambut undangan rahmat. Sekali lagi saya akan bacakan. Badai murka Allah sedang terhimpun, dan yang tahan berdiri hanyalah mereka yang menyambut undangan rahmat dan menjadi kudus melalui penurutan terhadap hukum-hukum pemerintahan ilahi. Orang-orang benar sendiri saja yang akan terlindung dengan Kristus di dalam Allah sampai kebinasaan itu berlalu. Biarlah bahasa jiwa itu sebagai berikut. Lain upaya tidak beri, harap dan penghiburan. Hamba yang lemah ini, jangan Tuhan tinggalkan. Ya Tuhanku, lindungkan. Sampai topan pun lalu. Pimpinlah ke labuhan, tempat perhentianku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini, setelah kita mengetahui satu amaran yang begitu luar biasa
di mana Tuhan akan keluar untuk menghukum. Ada satu kabar baik, dinyatakan tadi di bagian akhir dari keterangan roh nubuat. Badai murka Allah sedang terhimpun, dan yang tahan berdiri hanyalah mereka yang menyambut undangan rahmat. Saat ini Tuhan sedang mengundang kita dengan undangan yang lembut tetapi sangat tegas. Seolah-olah Tuhan berdiri di depan kita dan berkata, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, oleh karena rentetan kejadian yang ada di dunia ini, kejahatan demi kejahatan yang setiap hari tetap bahkan bertambah. Setiap hari, setiap saat terjadi rentetan kejahatan di mana-mana. Bahkan penderitaan-penderitaan yang diakibatkan oleh karena keserakahan, kedurhakaan manusia terjadi di mana-mana. Tuhan mengundang kita. Undangan rahmat Tuhan itu diserukan dengan lembut namun tegas agar kita datang kepadanya. Dan dinyatakan bahwasanya yang tahan berdiri hanya mereka yang menyambut undangan rahmat dan menjadi kudus melalui penurutan terhadap hukum-hukum pemerintahan ilahi. Saat ini Tuhan mengundang kita untuk hidup, menyambut undangan rahmat dengan kehidupan yang penuh kekudusan. Kekudusan ini bukan sekedar kegiatan gereja. Kekudusan ini bukan sekedar ditunjukkan dengan hal-hal yang nampak, tetapi kekudusan yang Tuhan kehendaki adalah hingga kekudusan hati, kekudusan pikiran. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara-saudariku, undangan rahmat Tuhan masih berlaku hingga saat ini. Kita sebagai orang-orang yang sangat dikasihinya, diundang oleh Tuhan karena Tuhan ingin agar ketika penghukuman itu terjadi, maka kita boleh terlindung dan kita tetap aman. Dinyatakan di bagian akhir, orang-orang benar sendiri saja yang akan terlindung dengan Kristus di dalam Allah sampai kebinasaan itu berlalu. Penghukuman Tuhan pasti terjadi, dan itu tidak menunggu waktu lagi, sudah sangat dekat. Tetapi orang-orang benar akan tetap terlindung di dalam Kristus sampai kebinasaan itu berlalu. Dan ketika Kristus nanti menjemput kita sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang setia, orang-orang yang menyambut undangan rahmat, orang-orang yang saat ini mau hidup dalam kekudusan, bersedia diangkat ke surga, dan kita akan menerima karunia hidup kekal di dunia baru yang sudah disediakannya. Marilah kita menyambut undangan rahmat Tuhan dengan kehidupan yang berbalik dari kehidupan kita yang lama, jadi kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh kekudusan, kehidupan yang menurut kepada Tuhan, kehidupan yang lebih berserah kepada Tuhan, sehingga rahmat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Saatnya kita akan berdoa syafaat, dan sudah ada daftar doa di meja saya. Kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih atas teguran Tuhan, nasihat Tuhan bagi kami semuanya, khususnya untuk pagi hari ini. Tuhan,
kami memohon, tolong kami, agar kami boleh menyambut undangan rahmat Tuhan, agar kami boleh hidup lebih berserah kepada Tuhan, lebih menurut kepada Tuhan, lebih hidup dalam kekudusan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami memiliki hati, pikiran yang suci. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa hidup, berkata-kata, bertingkah laku, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh hidup berkenan di mata Tuhan, sehingga kami tergolong sebagai umat-umat Tuhan yang setia, umat-umat Tuhan yang kudus, dan kami bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa serta kesalahan kami, bahkan apabila ada hal yang sekiranya itu tidak kami sadari bahwa itu dosa. Tolong kami Tuhan, agar Tuhan membersihkan semuanya itu, sehingga kami semakin berkenan di hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat. Kami memohon pula, kiranya doa kami ini berkenan di hadirat Tuhan. Dan doa kami ini boleh Tuhan sempurnakan dan Tuhan kabulkan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, untuk sahabat kami yang sedang sangat membutuhkan kuasa pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Ngijo di Malang, di mana Ibu Rike akan menjalani swab pada besok hari. Tuhan, kami memohon, Tuhan yang berkarya, sehingga dengan cara Tuhan, melalui jamahan Tuhan yang penuh kuasa, maka semuanya segera sehat. Kami sangat rindu Tuhan agar semuanya kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Kami sangat yakin Tuhan sanggup untuk mengabulkan doa kami. Dan kami sangat yakin Tuhan menjawab doa kami ini. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk para sahabat kami. Kami berdoa untuk Pak Toto yang hari ini akan melaksanakan upacara pernikahan untuk putranya. Karena Tuhan berkarya, Tuhan memberkati, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan. Serta keluarga yang terbentuk jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati, sehingga semuanya semakin siap menyambut Kristus yang sudah segera datang. Kami berdoa pula untuk para sahabat kami. Kami berdoa untuk Ibu Hildegardis, untuk Bapak Musa Mekto, untuk Bapak Advent Togar, untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Sam Sumampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Indrawan, untuk Ibu Serli Oktavia, bersama dengan keluarga, dengan Saudara Jonathan dan Saudara David. Kami berdoa untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Ishak Wairata, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Bapak Willy Rompis bersama dengan Ibu Sally Rompis, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Juliana, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasar Ibu,
untuk Bapak Sujiono Suwarjo, untuk Saudari Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto. Demikian juga untuk Bapak Roger Wagyu, untuk Ibu Linda Sitompul, untuk Saudara Joel Joy, untuk Bapak Ronald Binsar, untuk Bapak Adelino, untuk Ibu Dwi, untuk Ibu Ningsih. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, melindungi kami semuanya, sehingga sepanjang satu hari ini khususnya, kami boleh senantiasa sehat, kami boleh senantiasa hidup dengan penuh berkat dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, bahkan berlimpah rezeki dari Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Juga berkat keselamatan dan damai sejahtera Tuhan memenuhi segenap langkah kami, sehingga kami boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh sukacita Tuhan. Kami berdoa pula bagi semua umat Tuhan yang saat ini berdoa pagi bersama kami, baik yang mendengarkan melalui radio streaming, juga yang mengikuti melalui Facebook. Kami rindu Tuhan agar besok kami boleh bertemu kembali dengan lebih penuh rahmat surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang dapat kami persembahkan ke hadirat Tuhan. Kami menyadari semuanya ini sangat jauh dari sempurna. Tetapi Tuhan, kami sangat yakin Tuhan menjawab doa kami ini dengan jauh lebih indah daripada apa yang dapat kami haturkan dengan pikiran kami, dengan lidah kami yang sangat terbatas ini. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, nama yang terindah, penebus dan juru selamat kami. Amin.